to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stefanus Wimpi dalam channel YouTube saya Stefanus Wimpi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi, yakni aplikasi Google Gmail yang berkaitan dengan cara menggunakan Gmail. Cara mengirim survei atau mengelola kontak masuk dan melakukan tugas-tugas dasar lain di Gmail. Ingatlah bahwa Anda harus menggunakan aplikasi Gmail terlebih dahulu. Yang pertama kita kunjungi dulu aplikasi Gmail. Jalankan perembaan web di komputer dan kunjungi https://www.gmail.com. Jika Anda telah masuk atau login, kotak masuk Gmail akan dibuka, yakni yang pertama, jika belum masuk, tik alamat survei dan kata sandi saat diminta. Lalu kemudian yang kedua, gunakan kotak masuk Gmail yang paling baru. Lakukanlah beberapa hal berikut ini, yakni yang pertama, klik icon settings berbentuk gear. Lalu kemudian yang kedua, klik try the new Gmail di bagian atas menu buka bawah atau drop down. Lalu apabila terdapat opsi go back to classic Gmail di menu buka bawah, berarti Anda telah menggunakan Gmail versi terbaru. Lalu yang ketiga, klik tombol plus komposi yang terdapat di pojok kiri atas. Jendela new message akan ditampilkan di kanan bawah halaman. Lalu yang keempat, tik alamat survei penerima. Di dalam kotak teks to, tik alamat survei orang yang ingin dihubungi, yakni jika ingin menambahkan orang lain di kotak teks to, tekan tab setelah Anda mengetik alamat survei orang pertama. Lalu yang kedua, apabila Anda ingin menyertakan CC atau carbon copy atau BBC blind carbon copy berada kepada seseorang, klik tautan CC atau BCC yang terdapat di sebelah kanan kotak teks to, lalu tik alamat survei yang tersebut di kolom teks CC atau BBC yang ditampilkan. Lalu yang kelima, masukkan subjek. Klik kotak teks subjek dan tulis apa yang ingin digunakan sebagai subjek survei. Secara umum, sebaiknya Anda menggunakan subjek yang tidak terlalu panjang. Lalu yang keenam, tulis isi pesan di survei tersebut. Di kotak teks besar yang ada di bawah kolom subjek, tik pesan yang ingin Anda sampaikan kepada penerima. Yang ketujuh, tambahkan pemformatan atau lampiran pada survei. Walaupun opsional, dengan mudah Anda bisa mengganti tampilan teks dalam pesan, melampirkan berkas atau menambahkan foto, yaitu yang pertama formatting, yang kedua files, lalu yang ketiga photos. Lalu yang kedelapan, klik send. Tombolnya terdapat di bagian bawah jendela new message. Survei tersebut akan dikirim ke penerima yang telah Anda tentukan. Lalu kita lihat tentang bagian kedua, yaitu mengelola survei. Yang pertama, kita buka salah satu survei. Buka survei dengan mengklik subjek di kotak masuk, yaitu dengan cara untuk keluar dari survei yang masih dibuka, klik tanda panah mengarah ke kiri yang terdapat di pojok kiri atas survei tersebut. Yang kedua, cari survei yang diinginkan. Gulirkan kotak masuk untuk melihat survei yang ada di sana, atau klik kolom pencarian di bagian atas halaman dan tik survei yang bagian atas halaman dan tik survei yang digunakan, misalnya dengan memasukkan pengiriman atas subjek survei. Lalu yang ketiga, pilih survei sesuai keperluan. Apabila Anda ingin memilih satu kelompok survei, klik kotak centang yang terdapat di samping kiri masing-masing survei yang ingin dipilih, yaitu ini sangat berguna ketika Anda ingin menghapus atau memindahkan banyak survei sekaligus. Lalu yang kedua, untuk memilih semua survei di sebuah halaman, klik kotak centang yang terdapat di kiri atas survei tersebut. Lalu yang keempat, tandai survei sebagai telah dibaca. Pilih survei yang ingin ditandai sebagai telah dibaca. Kemudian klik icon envelope terbuka yang terletak di bagian atas kotak masuk.
Lalu surel yang sudah dibuka juga akan ditandai sebagai telah dibaca. Lalu yang kelima, arsipkan surel. Dengan mengarsipkan surel, Anda bisa menyimpannya tanpa harus menempatkan surel tersebut di folder kotak masuk. Untuk mengarsipkan surel, pilih surel yang diinginkan. Kemudian klik icon panah mengarah ke bawah yang terdapat di bagian atas halaman. Anda bisa mencari surel yang telah diarsipkan dengan mengklik folder Almap yang terletak di sisi kiri halaman. Mungkin Anda harus menggulirkan layar ke bawah dan atau mengklik More di menu sebelah kiri agar bisa menentukan opsi ini. Lalu yang keenam, hapus surel. Untuk menghapus surel di kotak masuk, pilih surel yang diinginkan kemudian klik icon trash yang berada di bagian atas jendela. Surel yang dihapus dari kotak masuk tidak akan langsung menghilang secara permanen. Surel tersebut akan dipindahkan ke folder trash selama 30 hari sebelum akhirnya dihapus secara otomatis. Yang ketujuh, tandai surel sebagai spam. Kadang-kadang ada surel yang tidak diinginkan mampir ke dalam kotak masuk. Anda bisa menandainya sebagai spam dengan memilih surel tersebut dengan mengklik icon tanda seru yang terdapat di bagian atas kotak masuk. Surel tersebut akan dipindahkan ke folder spam dan Gmail akan langsung memasukkan surel serupa ke dalam folder spam di masa datang. Mungkin Anda harus menandai surel yang berasal dari pengirim yang sama sebagai spam beberapa kali agar surel tersebut tidak muncul lagi di kotak masuk. Dan yang ke-8, tambahkan draft. Apabila Anda sedang mengerjakan surel tapi belum sempat menyelesaikannya, simpan surel tersebut sebagai draft dengan menunggu munculnya kata save it di kanan bawah jendela new message, kemudian menutup surelnya. Nanti apabila bisa membuka surel tersebut dari folder draft yang terdapat di sisi kiri halaman. Seperti halnya Almal, mungkin Anda harus menggulirkan layar ke bawah dan atau mengklik More agar bisa menemukan folder draft. Lalu kita lihat ke bagian ketiga, yakni membuat dan menggunakan label. Yang pertama, ketahui apa fungsi label. Label adalah folder versi Gmail saat Anda menerapkan sebuah label pada suatu surel. Surel tersebut akan ditambahkan ke folder label di menu sebelah kiri. Lalu yang kedua, buka setting di Gmail. Klik setting berbentuk gear yang ada di kanan atas halaman. Kemudian klik settings di menu buka bagian bawah yang telah ditampilkan. Lalu yang ketiga, klik labels. Tab ini berada di bagian atas jendela. Yang keempat, gulirkan layar ke bawah menuju bagian labels. Bagian ini terdapat di bagian bawah halaman. Dengan melakukannya, daftar label yang pernah Anda buat akan ditampilkan. Segmen ini akan kosong apabila Anda belum pernah membuat label. Lalu yang kelima, klik Create New Label. Opsi ini berada di bagian atas segmen labels. Sebuah jendela pop-up akan ditampilkan. Dan yang keenam, nama labelnya. Tik nama apapun yang diinginkan untuk label tersebut di kotak teks yang terdapat di bagian atas jendela pop-up. Dan yang ketujuh, klik Create yang terletak di bagian bawah jendela. Dan yang kedelapan, hapus label yang sudah ada jika perlu. Apabila Anda ingin menghapus label yang sudah ada, lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, gulirkan layar ke bawah menuju label yang ingin dihapus di bagian labels. Lalu klik Remove yang terdapat di samping kanan label. Lalu yang ketiga, klik Delete ketika meminta. Yang kesembilan, tambahkan surel ke dalam label. Pilih surel yang ingin ditambahkan ke dalam label. Kemudian klik icon labels dan klik label yang ingin digunakan di menu buka bawah yang ditampilkan. Anda juga bisa membuat label baru di menu buka bawah tersebut dengan mengklik Create New dan menamai labelnya. Dan yang ke-10, lihatlah konten di dalam label. Jika Anda telah membuat label dan menambahkan surel ke dalamnya, Anda bisa melihat surelnya dengan mengklik nama label di sisi kiri kotak masuk. Jika ingin melihat seluruh label, mungkin Anda harus mengklik More, kemudian menggunakan layar di sisi kiri kotak masuk ke bawah. Jika ingin menghapus surel per label dari kotak masuk tanpa menghapusnya, arsipkan surel tersebut. Lalu yang keempat, bagian mengelola kontak. Yang pertama, kita klik icon apps. Ikonnya terdapat di sudut kanan atas kotak masuk. Sebuah menu buka bawah yang berisi banyak icon akan ditampilkan. Lalu yang kedua, klik More yang berada di bagian bawah menu buka bawah. Dan yang ketiga, klik kontak. Ikonnya berbentuk orang berwarna biru
dan putih halaman Gmail kontak akan dibuka. Lalu yang keempat, periksa kontak Anda. Yang kelima, klik icon add yang terdapat di pojok kanan bawah. Dan yang keenam, masukkan nama depan dan belakang kontak. Yang ketujuh, masukkan alamat URL kontak. Dan kedelapan, klik save yang terletak di pojok kanan bawah. Yang kesembilan, hapus kontak. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya yang berkaitan dengan Google Gmail. Terima kasih. Yeah, you already know. We roll.